Halo, selamat datang di Kongkonya TV. Pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin soal taktik ya ataupun sistem yang dimana menurut gue sih Ole bisa improve lah ya dalam game kita ya. Kita udah ada Ronaldo, penting banget kita harus punya taktik yang bisa support dia ya. Karena percuma aja lah seandainya kita satu tim ada Ronaldo, Messi atau Mbappe pun ya kalau kita nggak punya taktik yang benar ya atau taktik kita katro ya ntar bundur-bundurnya mereka jarang megang bola ya butuh-butuhnya nggak cukup support untuk dari taktik kita untuk mereka gitu jadi percuma gitu punya mereka juga ya jadi penting banget ya gue pengen ngomong itu dari yang taktik ya atau sistem yang sering sering gue lihat di Ole ya dan dimana menurut gue sih cukup nggak efektif ya. Efektif lah untuk beberapa case tapi kayak kemarin lah kita lawan Wolverhampton kesusahan karena ini nih ya gue kasih lihat. Hmm, yang sering terjadi kemarin ya, terutama kemarin pas lawan Wolverhampton adalah seperti ini. Ya kan gue sering bilang juga kan kita punya ulasan ya, gue punya ulasan kayak begini nih ya kan. Depan di sini, belakang di sini, 6 orang di sini, 4 orang di sini. Ini yang seperti ini nih di gambar nih kayak kalau lu lihat ya. Jadi ini kita punya winger sama kita punya striker dan juga Bruno tuh satu garis bareng sama backnya lawan ya. Di tengah ini kosong nggak ada pemain kita sama sekali. Yang ada adalah midfield lawan. Winger sama attacker lawan biasanya ngepres. Ya, bola di Luke Shaw dia ngepres. Bola di siapa dia ngepres. Itu yang sering terjadi. Dan problemnya adalah dari sistem ini. Coba kalian bayangin. Ya, anggap aja bola di Ferran. Ferran masih ada opsi ya. Kalau bola di Ferran masih ada opsi. Dia bisa ke Maguire, dia bisa ke depan McTominay atau Wan Bissaka atau back belakang ke De Gea ya masih bisa. Cuma kalau misalnya bola nih anggap aja di Pogba lah. Ya, anggap bola Pogba pegang bola ya. Dia mau kemana pertanyaannya? Ya, mau ke depan ya nggak bisa karena banyak orang. Ada midfield lawan, dia kena pressing sama ada back lawan di sini. Nggak bisa. Dia opsi dia cuma dua. Ya ke samping Luke Shaw McTominay, kalau nggak ke belakang Maguire Ferran. Itu doang. Kalau mau ke depan gimana? Ya long ball ke space ini di belakang sini. Long ball, long ball, long ball. Itu doang opsinya. Makanya gue bilang sedikit katro gitu loh, ngerti nggak? Sedikit katro karena Pogba ini nggak banyak opsi untuk membangun serangan. Membangun serangan cuma satu, long ball. Apalagi kalau ngadapin tim kayak Wolverhampton kemarin ya, yang dimana defense-nya bagus dan pressing-nya cukup bagus. Pogba megang bola, mau nggak sempat ngeliat orang, nggak sempat mau passing, udah kena pressing sama dua orang. Mau ngapain Pogba? Nggak bisa ngapa-ngapain juga, percuma. Akhirnya nggak kelihatan, dia passing kiri, passing kanan, passing belakang. Nunggu kesalahan dari pemain Wolverhampton baru biar bisa long ball. Ya, jadi opsinya tuh sangat limited, sangat kecil sekali, sangat sedikit gitu loh untuk kita bangun serangan. Dan ini menurut gue yang dimana oleh harus bisa improve game kita gitu loh. Ya, harus kasih opsi. Ya, kalau gue sih pengennya seperti ini. Ya, ini salah satu opsi aja menurut gue sih yang bisa dilakukan di sistem 4-2-3-1 terutama ya. Seandainya kita nyerang dari kiri, kita ada Luke Shaw, Pogba. Winger kiri kita, ya ini Rashford nggak boleh maju sampai sini, nggak boleh. Dia harus mundur, support Shaw sama Pogba. Jadi ada segitiganya. Ada segitiganya. Ya, ada segitiganya. Penting banget. Kalau nggak ada Rashford di situ, dia nggak ada pilihan siapa-siapa Pogba untuk passing kemana gitu. Nggak ada. Rashford mundur sedikit untuk bisa kombinasi dengan Luke Shaw sama Pogba. Ya, dan penting lagi adalah Fernandes nggak boleh ngentuk bareng striker. Fernandes posisinya harus antara striker dan juga winger. Seperti ini. Ya. Kenapa? Karena dia bisa support. Kalau bisa support, kombinasi Shaw, Pogba sama Rashford bisa. Jadi Rashford juga ada opsi. Kalau dia dapat bola, ya kan sebelum Luke Shaw lari ke dalam atau Pogba masuk, dia ada Fernandes untuk bantu. Ya kalau dia mau bawa bola bisa, ya kan, mau coba ngelewatin orang bisa, dia ada opsi juga untuk koper ke Fernandes misalnya. Ya, kenapa Fernandes nggak terlalu mundur ke belakang? Karena tugasnya dia ini untuk support striker kita juga. Ya sama kita ada bola nih, kita bola dari kiri ya, nyerang dari kiri, Pogba megang bola, dia opsinya bisa kombinasi ya antara Shaw, Rashford sama Fernandes dan ini striker fungsinya adalah siap lari untuk long ball. Jadi Pogba ada opsinya juga untuk long ball. Dia mau long ball ke Ronaldo, ke striker kita lari. Ya, kalau Ronaldo dong lari nggak efektif, makanya Sancho juga udah siap lari, support Ronaldo dalam long ball-nya itu, benar nggak? Ya, dan makanya juga kenapa gue taruh Fernandes antara Rashford dengan striker ya biar dia bisa support mereka bertiga, Shaw, Pogba, Rashford, dia bisa support Ronaldo juga nanti kalau misalnya long ball. Ya, apalagi kalau kita melawan sistem 5 back, benar nggak? Di mana 3 center back.
Ini penting banget karena Ronaldo sendirian atau 3 back ya nggak mungkin lah sedewa itulah. Mungkin sekali-sekali bisa gitu kan ya. Tapi tetap aja gitu loh, dia perlu support. Yang support adalah Sancho terutama, ya winger kanan kita, dan juga Fernandes yang bisa support juga di situ. Jadi Ronaldo ada opsi. Ya, ada opsi mau ngapain gitu loh ya. Jadi Fernandes ini harusnya mobile tipenya, jangan ngendok bareng striker. Dia mobile, support serang dari kiri sama support long ball. Itu penting banget. Ya, ini cuma salah satu doang yang gue bilang yang ada opsinya lah gitu loh ya. Mungkin banyak sistem yang lain untuk 4-2-3-1, tapi yang gue pikirkan seperti itu. Bola jadi nggak mandek di Pogba doang, kiri kanan belakang, kiri kanan belakang gitu. Pogba dapat bola dia ada opsi. Gue mau main kombinasi bisa ke Rashford, ke Fernandes. Ya, Fernandes jelas serang dari tengah bisa. Atau gue pengen long ball, langsung Ronaldo disupport oleh Sancho terutama, dan juga Fernandes nanti masuk ke dalam kotak penalti. Ini penting banget ya, penting banget ya. Kalian mikir sendiri lah, lu mau gimana main bola kalau kayak begini? Mau gimana? Ya long ball. Oh ya long ball doang opsi lu. Udah itu doang, that's it. Nggak long ball nggak bisa ngapa-ngapain. Yang menurut gue ini sistem yang menurut gue oleh harus perhatikan dan harus bisa improve untuk memaksimalisasikan Ronaldo. Ya, ataupun ya attacking movement kita lah gitu loh ya. Dan nextnya ini gue pengen ngomongin soal attacking movement ya. Ini soal dari sistem dari bangun serangan ya, ini penting banget. Nah sekarang attacking movement ini yang paling penting juga ya. Anggap kita udah dapat bola, udah nguasain bola ya, udah pengen masuk ke dalam kotak penalti lah. Sorry. Jadi bola dapat di Pogba ya, anggap aja bola udah masuk ke Rashford, pegang Rashford nih. Jadi udah siap masuk kotak penalti kan, bola di Rashford. Yang gue sering lihat lakukan adalah ya, Rashford ini biasanya jadi stay wide gitu loh. Ya stay wide, dia jarang banget nusuk ke dalam. Ini nusuk ke dalam, kalau udah sampai sini baru nusuk ke dalam. Ya, kalau menurut gua sih dari awal kalau dia megang bola dia harus berusaha nusuk ke dalam. Ya, kalau mau bawa bola ya, kalau dia nggak mau kombinasi dia mau bawa bola masuk nusuk ke dalam, ini penting banget. Penting banget dia lakukan ini. Kenapa? Karena untuk meng-create ruang di sini. Biar Luxio bisa lari. Luxio bisa lari ke dalam. Ya, ini penting nih untuk dia lakukan itu. Karena yang sering gue lihat ada dia stay wide. Ya, Luxio nge-backup dari belakang. Yang terjadi adalah kita punya striker yang nge-backup dia. Lari nge-backup dia. Fernandes yang masuk ke dalam. Ya, Sancho atau siapalah itu winger kanan yang masuk ke dalam. Ini nggak sering lihat terjadi. Ini problemnya kenapa? Ini problem besar kenapa? Karena kalau Ronaldo yang masuk untuk bantu support Luxio sama Rashford, ya, ini penalti kosong. Alhasil seandainya Luxio berhasil sampai sini pun telat nih masuk nih. Fernandes suka telat masuk, Sancho suka telat masuk. Problem banget ya. Nggak salah seperti ini sih, nggak salah jujur aja. Karena bisa juga berjalan. Dan ini udah berjalan sering banget. Cuman menurut gue sih harus ada variasi. Atau kalau gue bilang sih jauh lebih efektif kalau seandainya jangan striker kita yang nge-support ya. Striker harus siap masuk ke dalam kotak penalti. Rashford rada masuk ke dalam nih. Nusuk bola ke dalam nih. Ya, biar ada ruang untuk Luxio. Luxio begini lari. Jadi kalau Rashford megang bola, dia ada opsi nih, ya kan? Gue mau kasih ke Luxio, gue mau kasih ke Fernandes menyerang dari tengah ataupun ke Ronaldo juga bisa. Ya jadi ada opsi gitu loh. Penting kan kita kan yang namanya winger kan harus bisa jago bawa bola, ya kan? Jadi kalau dia pegang bola kan bisa aja dong dia pengen lewatin orang. Ini kalau gue bilang dia harusnya rada masuk ke dalam untuk create space. Ya, jadi nggak telat. Dia kasih Luxio pun, dia mau crossing, Ronaldo udah ready di sini. Sancho udah siap support, Fernandes sudah siap support. Ya, menurut gue sih pergerakan seperti ini jauh lebih efektif ketimbang Rashford-nya stay wide. Rashford stay wide, support Luxio dari belakang ya, mau wantu di ujung-ujung sini ya. Terus di sini dibantu sama striker. Akhirnya ini kosong. Ya, bola udah nyampe di depan sini, nggak ada orang. Fernandes telat masuk. Ya, Sancho telat masuk. Menurut gue ini rada salah kalau kayak begini ya. Bisa juga nggak salah, sebenarnya nggak salah, tapi kadang bisa nggak tepat gitu loh. Ya, karena akhirnya kotak penalti itu suka kosong. Ini yang menurut gue attacking movement yang bisa diimprove juga oleh Ole. Ya, sekali lagi gue bilang bagusnya Rashford rada masuk ke dalam, coba nusuk ke dalam ya. Kalau dia ada ruang tembak, kalau nggak ada ruang ya dia ada opsi. Luxio udah lari ke dalam, gue mau kasih siapa nih ya? Mau kasih ke Shaw, Fernandes atau Ronaldo. Tapi setidaknya kalau dia kasih ke Shaw atau dia kasih Ronaldo pun ada orang dalam kotak penalti.
Ini penting banget, dan dia juga bisa shooting gitu, bener nggak kalau nyampe sini. Ini penting banget. Ya, creating space di sini untuk lu punya fullback lari itu penting banget ya. Karena kalau ya kalau Rashford lari masuk ke dalam, udah pasti fullback dia masuk ke dalam juga gitu untuk jagain Rashford. Ya kan, ini kosong gitu loh. Ini penting banget sih attacking movement yang kalau gue bilang. Kalau enggak ya akhirnya buntut-buntutnya sering banget tuh terjadi tuh kalau gue lihat dia ini. Striker yang nge-support, akhirnya kotak penalti kosong. Fernandes telat masuk ke dalam. Ya, sementara Fernandes kan lebih bagus tetap di depan sini untuk nge-support Rashford dan sebagainya gitu loh kalau gue bilang. Ya, ini penting ya. Menurut gue sih ini juga menurut gue kurang tepat buat Ole, biar kita punya pemain winger tuh tetap wide begitu, menurut gue sih kurang tepat karena pada akhirnya kotak penalti kita sering kosong, dan itu nggak bagus kalau gue bilang sering kosong. Ya nggak bisa salah, oh Fernandes telat masuk atau apa, nggak bisa gitu loh. Ya kan, untuk crossing gak ada orang gitu kan, orangnya masih di luar kotak penalti. Ya ini kurang tepat, kurang efektif lah kalau bisa gue bilang ya. Bisa aja berjalan sih, bisa aja, tapi tetap aja kalau gue masih kurang efektif ya. Jadi gue bilang dari dua basic taktik seperti ini ya, dari segi formasi atau apalah ya, atau sistem di sini ya, ini penting banget untuk Rashford turun, Fernandes mobile ya untuk support long ball striker, sama kita punya winger satu lagi. Ini penting banget kalau seperti ini. Satu lagi attacking movement, di mana kita punya winger harus coba masuk ke dalam untuk create space. Kita punya fullback masuk ke dalam gitu loh. Jadi di kotak penalti selalu ada striker untuk terima umpan, dan juga Fernandes bisa support, Sancho bisa support masuk ke dalam. Ini penting banget menurut gue. Attacking movement sama sistemnya itu harus penting. Ya ini salah satu variasi aja lah ya. Mungkin ada variasi lainnya. Mungkin kalian bisa ngomong lah, bisa kalian komen. Ole ini katronya di mana sih ya, dan gimana kita harus set up gitu, kita punya tim atau attacking movementnya seperti apa gitu loh, biar bisa lebih efektif ya, biar lebih ada opsi ya, ada opsi untuk melakukan serangan, untuk membangun serangan gitu loh ya. Tolong komen di ini ya, tolong di komen ya pendapat kalian gimana ya. Oke, video dari gua sekian. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.